Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kembali lagi di Breaking News Metro TV, pemirsa. Insiden jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 dengan nomor registrasi PKCLC pada 9 Januari lalu melibatkan pesawat Boeing 737-500. Seperti apakah spesifikasi pesawat Boeing 737-500 tersebut dan bagaimana dengan riwayatnya? Rekan kami Souza Hutapea akan mengulasnya kali ini. Silakan Souza. Baik, terima kasih Widya. Pemirsa, kabar insiden jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di awal tahun 2021 tentu mengejutkan kita semua. Pesawat dengan rute penerbangan Jakarta-Pontianak tersebut menggunakan jenis pesawat Boeing 737-500 yang jika berdasarkan data resmi ternyata telah berusia 26 tahun dan sudah pernah digunakan oleh sejumlah maskapai asing sebelum akhirnya menjadi salah satu armada dari Sriwijaya Air. Pertama-tama kita akan mengulas terlebih dahulu terkait spesifikasi pesawat Boeing 737-500. Pesawat Boeing 737-500 yang kemarin digunakan untuk rute penerbangan dari Jakarta menuju Pontianak ini terregistrasi dengan nomor PK-CLC, yaitu dengan pesawat tipe 737-500 klasik, di mana ini kapasitasnya mampu menampung hingga 120 orang penumpang. Kemudian bobot pesawatnya ini mencapai 31.950 kg. Dan pemirsa, selain itu kita akan lihat lagi di grafis berikutnya mengenai lebih detail seperti apa spesifikasi dari Boeing 737-500 ini. Untuk panjang dari pesawat Boeing 737-500 ini mencapai 31 meter, kemudian lebar sayapnya yaitu 28,88 meter dan tingginya 11,13 meter. Lebar kabin sendiri ini ada sebesar 3,53 meter. Kemudian untuk kemampuan dari pesawat 737-500 ini, jarak tempuh maksimal yang dapat ditempuh untuk satu kali penerbangan ini mencapai 4.399 km. Kemudian untuk kecepatan jelajahnya di angka 795 km per jam dan sedangkan kecepatan maksimalnya ini di 910 km per jam. Jika kapasitas dari pesawat ini sudah mencapai angka maksimal, maka jangkauan jelajahnya pun akan berkurang, di mana ini hanya mencapai 3.400 km. Kemudian pemirsa, pesawat Boeing 737-500 yang menjadi salah satu armada dari maskapai Sriwijaya Air ini juga ternyata memiliki riwayat telah berusia 26 tahun. Kita akan lihat data-datanya pemirsa di slide berikutnya. Pesawat yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu tersebut merupakan pabrikan dari Boeing, yaitu perusahaan asal Amerika Serikat dengan seri 737-500 klasik. Menurut data resmi yang kami kumpulkan, sebelum dioperasikan oleh Sriwijaya Air, SJ182 sempat dioperasikan oleh dua maskapai lain. Pesawat ini sendiri dibuat pada tahun 1994, kemudian pertama kali digunakan untuk penerbangan komersil, yaitu pada tahun 1994 juga oleh maskapai Continental Airlines. Kemudian 16 tahun kemudian berpindah menjadi maskapai dari United Airlines. Kemudian di tahun 2012 akhirnya pesawat ini digunakan oleh Sriwijaya Air. Kemudian untuk pesawat ini sendiri merupakan generasi kedua dari 4 generasi 737 buatan Boeing Amerika Serikat dan pertama kali dikembangkan pada tahun 1989 dan mulai melayani penumpang ini pada tahun 1990. Para pengamat penerbangan menyebutkan bahwa usia pesawat sebenarnya tidak ada korelasi dengan keselamatan penerbangan karena benang merah atau korelasi utama umur pesawat ini berkaitan dengan efisiensi seperti penggunaan bahan bakar dan juga biaya perawatannya. Aspek keselamatan penerbangan ini disebut berkorelasi dengan kedisiplinan dalam merawat pesawat seperti pemeriksaan yang berkala dan juga sertifikasi dari otoritas setempat. Kemudian kita akan lihat lagi data berikutnya mengenai rangkaian insiden dari maskapai Sriwijaya Air yang pernah terjadi. Dari data yang kami himpun pemirsa mengenai insiden di Sriwijaya Air, sebagian besar yang terjadi ialah overrun atau tergelincir serta terjadi juga taxiway atau salah mendarat, bukan di jalur yang telah ditetapkan. Kita mulai pertama-tama dari tahun 2008, ini terjadi overrun atau tergelincir di Pangkal Pinang, ini melibatkan Boeing 737-300, namun untungnya di sini tidak ada korban jiwa yang ada pada peristiwa tersebut. Kemudian overrun juga terjadi di tahun 2008 di Jambi, di Desember 2011 di Yogyakarta, kemudian 2011 juga ada di
Palembang ini 737-200 yang terlibat dalam insiden tersebut. Kemudian taxiway ini terjadi di Tabing, yaitu di Sumatera Barat pada tanggal 13 Oktober 2012. Kemudian kita lihat lagi pemirsa, di grafis berikutnya, overrun juga terjadi pada tahun 2012 di Bandara Supadio Pontianak, Kalimantan Barat. Kemudian di Padang juga kembali terjadi 2014 Boeing 737-300 terjadi taxiway di Bandara Internasional Surabaya. Kemudian akhirnya sampai di tanggal 9 Januari 2021 pesawat dengan rute Jakarta Pontianak ini mengalami jatuh di Kepulauan Seribu, di mana terdapat ada 62 orang penumpang jika kita melihat manifest dari pihak Sriwijaya. Selain itu pemirsa, ternyata insiden kecelakaan di dunia penerbangan yang melibatkan pesawat Boeing 737-500 juga pernah terjadi di sejumlah negara. Kami telah merangkum beberapa di antaranya, kita akan lihat. Pertama di Mesir dan Tunisia ini terjadi pada tanggal 7 Mei 2002 di mana Egypt Air 843 menabrak sebuah bukit dekat Bandara Internasional Tunis Carthage. Total korban yang meninggal pada peristiwa ini mencapai 14 orang. Kemudian di Jepang pada tanggal 5 Juli 2006, pesawat Boeing 737-500 ini mendarat secara darurat di Bandara Internasional Chubu setelah sebelumnya ada peringatan darurat yang dikeluarkan oleh pesawat tersebut. Kita lihat di grafis terakhir, pemirsa. Di Rusia sendiri terjadi insiden yang melibatkan Boeing 737-500. Ini pada tanggal 17 November 2013, di mana terjadi gagal mendarat dengan mulus setelah kru tidak menyadari adanya peringatan mendadak. Penyelidikan mengungkapkan bahwa pilot tidak pernah menerima latihan yang layak untuk kondisi seperti itu. Ini merupakan unsur kesalahan yang terjadi, bisa kita katakan dari pihak maskapai karena lalai dalam melihat kapasitas dari pilot yang akan menerbangkan pesawat tersebut. Dan yang terakhir, akhirnya di Indonesia ini baru saja terjadi insiden yang cukup mendukakan hati kita semua, di mana pesawat Sriwijaya Air SJ182 dengan rute Jakarta Pontianak pada tanggal 9 Januari pukul 14.36 ini sudah lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kemudian 14.37 diizinkan untuk naik ke ketinggian 29.000 kaki dengan mengikuti standar instrumen. Namun selang 3 menit kemudian, pesawat tersebut dikabarkan hilang kontak dan ternyata disebutkan bahwa pesawat ini mengalami insiden jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Demikianlah pemirsa pemaparan data mengenai spesifikasi dan riwayat pesawat Sriwijaya Air jenis Boeing 737-500 yang mengalami insiden jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada 9 Januari lalu. Kita tentunya berharap proses pencarian bagian pesawat, termasuk black box hingga para penumpang, ini dapat berjalan dengan lancar dan segera menemukan titik terang. Demikian Widya untuk pemaparan pada hari ini, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Soza Hutapea dan pemirsa Breaking News Metro TV masih akan berlanjut selepas jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Metro TV.